mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan berpresentasi analisis keuangan perusahaan dimulai dari RNOA, kemudian saya tutup di analisis kredit seperti itu. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan di RNOA terlebih dahulu. RNOA saya sendiri ini di 2024 sama di 2023 ini naik, di mana 2023 hasilnya 1,76 dan di 2024 ini naik drastis di 1,79 dan rata-ratanya sendiri ada di 5,41. RNOA ini dipakai untuk melihat seberapa efisiensi perusahaan menghasilkan laba. Eh, Jikalau RNOA naik, artinya kinerja operasional itu makin efisien. Jadi perusahaan saya ini kinerjanya semakin efisien dan begitu pun juga sebaliknya. Kalau turun RNOA artinya aset yang dipakai belum optimal menghasilkan laba. Saya lanjut di proyeksi laporan laba rugi. Untuk proyeksi laporan laba rugi sendiri di sini pendapatannya naik, di mana pendapatan di tahun 2024 itu 1 T dan naik di 2025 itu di 6,5 T seperti itu. Jadi untuk pendapatan sendiri ini menunjukkan aktivitas perusahaan meningkat dan beban pokok penjualan juga naik. Ini wajar karena mengikuti kenaikan pendapatan tadi. Karena kenaikan pendapatan masih lebih besar, laba kotor pun ikut meningkat seperti itu ya Bu. Di mana di tahun 2024 ini 6,7, di tahun 2025 di 411, itu sangat meningkat drastis. Dan yang akhirnya EBT dan EAT ini, EAT maksud saya lebih baik di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Artinya profitabilitasnya perusahaan diproyeksikan semakin membaik. Kalau naik artinya perusahaan ini sehat, dan kalaupun turun artinya perusahaan mulai menekankan pendapatan seperti ini tuh, seperti perusahaan saya ini naik ya Bu. Untuk proyeksi laporan keuangan, saya lanjut di proyeksi laporan keuangan. Untuk proyeksi laporan keuangan sendiri di tahun 2025, aset perusahaan meningkat dibandingkan tahun 2024. Kenaikan aset ini menunjukkan adanya pengembangan usaha. eh Liabilitas juga meningkat yang menandakan perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan tersebut. Namun peningkatan ini masih diimbangi dengan kenaikan aset dan ekuitas seperti itu. Kalau aset dan ekuitas naik, kondisi keuangan membaik. Tapi kalau utang naik tanpa diimbangi laba dan aset, resikonya itu meningkat. Ini punya saya naik ya Bu ya. Saya lanjut di analisis kredit. Analisis kredit ini mulai dari current ratio sampai dengan siklus perdagangan sudah saya apa ini namanya hitung dan saya bandingkan di 2023 dan di 2024. Untuk perbandingannya sendiri, current ratio ini lebih baik di tahun 2024. Artinya aset lancar perusahaan semakin mampu menutup kewajiban jangka pendek, di mana 2024 ini 1,5 dan di 2023 ini 2,8. Yang kemudian ini ada cash ratio. Cash rationya sendiri masih rendah, yang berarti perusahaan tidak hanya mengandalkan kas tapi juga piutang dan aset lancar lain untuk membayar utang seperti itu. Di tahun 2023-nya 0,0019 dan di 2024 0,0021. Sekarang di siklus perdagangannya sendiri ini perusahaan sekitar 52 hari, menunjukkan waktu perputaran modal kerja dari persediaan sampai kembali menjadi gas itu membutuhkan waktu di 73 hari saja. Oh ya, saya lupa di sisi aktivitas day sales in receivable ini.
Di tahun 2023 ini hanya 3 hari, tapi di tahun 2024 ini naik di 29 hari. Jadi kalau dibandingkan, menunjukkan efisien yang lebih baik didukung oleh peningkatan laba. Untuk siklus perdagangannya di 73 hari, di 2024 23-nya 52 hari. Ini naik ya Bu ya. Di 73 hari. Jadi secara keseluruhan RNOA yang membaik, proyeksi laba yang meningkat, posisi keuangan yang relatif stabil, serta analisis kredit yang lebih baik di tahun 2024 menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam tren yang positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.